Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami, ElfTech. Pada kali ini, ElfTech Studio akan membawakan materi yaitu tentang IP address. Namun sebelum masuk ke pembahasan, kami akan menggambarkan sekilas apa saja yang akan disampaikan supaya memudahkan pembahasan nanti. Apa yang akan kami sampaikan di awal, sekaligus untuk membuka topik, adalah penjelasan singkat IP, yang mana merupakan kata pertama dari IP address. Lalu, kita akan mulai masuk ke pembahasan inti, yaitu penjelasan IP address. Ini adalah topik utama dari pembahasan kali ini. Nah, IP address ini nantinya akan memiliki versi, yaitu IPv4 dan IPv6. Namun, untuk saat ini kita fokus ke IPv6 terlebih dahulu, karena IPv6 terlalu susah dan implementasinya di Indonesia belum terlalu banyak. Dalam IPv4 sendiri, terdapat turunan kelas IP address. Ini juga merupakan hal penting yang akan dijelaskan. Terakhir, kita akan menjelaskan tentang dua jenis IP, yaitu IP public dan IP private. Nah, ini akan menjadi pemisah antara jaringan pribadi dengan jaringan umum atau internet. Di antara semua ini, pembahasan yang penting adalah IP address, kelas, dan jenis IP. Makanya, tolong disimak dengan baik-baik. Check it out! IP sendiri merupakan kata yang populer dan sering disebut oleh banyak orang. Namun, meski sering disebut, tahukah kalian apa itu IP? IP merupakan salah satu protokol atau aturan yang diterapkan untuk device dalam suatu network, yang berisi informasi untuk memberi alamat pada device dan merutukan jalur data, sehingga data dapat terkirim dan sampai ke device yang benar. Data yang melintas akan dibagi menjadi pecahan-pecahan yang disebut paket. IP akan tercantum pada setiap paket. Informasi IP yang tercantum pada setiap paket disebut header paket. Di dalam header terdapat bagian terkait pengalamatan IP atau biasa disebut dengan IP address yang sangat penting pada protokol IP. IP address inilah yang berisi info tentang rute dan alamat bagi paket tersebut. Nah, kalau kalian sudah terbiasa dengan komputer dan internet, kalian pasti pernah melihat deretan angka ini, ya kan? Inilah yang biasa kita sebut IP address. IP address sendiri merupakan alamat logika serta nomor identifikasi unik yang dimiliki masing-masing device agar dapat dibedakan dengan device lain. Hal ini berguna supaya device yang terhubung dapat saling berkomunikasi. IP address bisa diubah sesuai ketentuan yang berlaku. Karena IP address adalah nomor identifikasi yang unik, maka IP address suatu device tidak boleh sama dengan device yang lain yang berada pada satu jaringan atau satu network. Karena kembali ke awal, IP address yang sama tidak akan dapat berkomunikasi satu sama lain karena kebingungan pada rute perjalanan datanya. IP address yang secara umum dibentuk oleh sekumpulan bilangan biner sepanjang 32 bit dan dibagi dalam 4 bagian yang masing-masing ada 8 bit. Tidak percaya 32 bit? Ayo kita hitung sama-sama. Nah, dalam satu oktet terdapat 8 bit di mana terdapat 4 oktet. Ayo kita kalikan. 8 dikali 4 hasilnya adalah 32. IP address ditulis dalam bentuk dotted decimal, namun terbaca pada komputer dalam bentuk notasi biner. Seperti ini, perbandingan antara notasi biner dengan dotted decimal dapat dilihat bahwa bilangan biner sepanjang ini akan menjadi 192.168.10.1. Tapi setelah dikonversi atau diubah menjadi desimal, maka secara praktiknya yang dipakai adalah dotted decimal. Kenapa menggunakan desimal sebagai penulisannya? Hal ini dilakukan untuk memudahkan manusia dalam praktiknya. IP address sendiri terbagi menjadi dua versi, yaitu IPv4 atau IP address versi 4 dan IPv6 atau IP address versi 6. Namun, di kesempatan kali ini, kami akan fokus pada IPv4. IPv4 merupakan versi yang umum digunakan, di mana IPv4 menggunakan pengalamatan 32 bit dengan dibagi menjadi 4 oktet, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Sehingga IPv4 memiliki batas maksimum kurang lebih 4 miliar perangkat. Namun, karena sudah dipakai selama kurang lebih 30 tahun, alokasi IPv4 sudah mulai penuh. Dalam IPv4, terdapat pembagian kelas yang dipakai untuk kepentingan umum, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C. Sebenarnya,
Terdapat 5 kelas, dengan tambahan D dan E. Namun, keduanya digunakan untuk keperluan khusus. Jadi, tidak akan dibahas di episode kali ini ya. IP address kelas A, B, dan C dapat dipisah menjadi dua bagian, yakni network atau network bits dan host atau host bits. Network bits berperan sebagai identifikasi network untuk membedakan masing-masing network atau jaringan. Sedangkan host bits berperan sebagai identifikasi host untuk membedakan host-host yang terhubung dalam satu jaringan. Jadi, setiap host atau device yang terhubung dalam satu jaringan akan memiliki NAT ID atau network bits yang sama, namun dengan host ID atau host bits yang berbeda. Agar mudah, bisa digambarkan seperti ini. Satu RT akan dikatakan sebagai NAT ID, sedangkan nomor rumah adalah host ID. Setiap penduduk di RT tersebut pasti akan memiliki nomor RT yang sama, tapi tidak dengan nomor rumah. Seperti itulah NAT ID dan host ID bekerja dalam suatu jaringan. Nah, sudah paham? Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan masing-masing kelas. Kelas pertama, yaitu kelas A dengan panjang 32 bit dan 4 oktet. Memiliki oktet pertama berupa NAT ID, dengan bit pertama bernilai 0 dan 7 bit berikutnya yang boleh bernilai 1 atau 0,3 oktet. Setelahnya merupakan host ID yang bebas bernilai 1 maupun 0. Kelas kedua, yaitu kelas B, memiliki 2 oktet awal berupa NAT ID, dengan 2 bit pertama bernilai 10 dan 14 bit berikutnya yang boleh bernilai 1 atau 0,2 oktet setelahnya merupakan host ID yang bebas bernilai 1 maupun 0. Kelas ketiga, yaitu kelas C, memiliki 3 oktet pertama berupa NAT ID, dengan 3 bit pertama bernilai 110 dan 21 bit berikutnya yang boleh bernilai 1 atau 0. Oktet terakhir merupakan host ID yang bebas bernilai 1 maupun 0. Dalam IP address sendiri, jenisnya terbagi dua menurut kegunaannya, yaitu IP public dan IP private. IP publik sendiri merupakan IP yang digunakan pada device yang terhubung langsung ke internet. IP publik dapat kita jumpai secara mudah pada router rumah. IP publik diperlukan agar bisa mengakses dan diakses internet. Karena menjadi identitas pada setiap perangkat yang terhubung langsung ke internet, sifat dari IP ini unik. Artinya, IP yang ada pada suatu perangkat tidak akan sama dengan perangkat-perangkat lain yang ada di bumi ini. IP publik sendiri tidak bisa didapatkan secara sembarangan. Hal ini karena ia terhubung langsung ke internet, sehingga harus diatur. Nah, pengalokasian IP publik ini diatur oleh organisasi yang disebut IANA, atau Internet Assigned Numbers Authority. Setelah itu, pendistribusiannya diatur kembali untuk masing-masing region, yang disebut RIR, Regional Internet Registry. RIR yang ada di Asia Pasifik disebut dengan APNIC, dan asosiasi yang mengatur pendistribusian IP di Indonesia adalah APJI, atau Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, yang sudah disahkan langsung oleh APNIC. Dari APJI akan disalurkan ke masing-masing ISP, seperti Telkom, yang nantinya akan disewa oleh masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, IP publik yang kita pakai akan selalu berubah-ubah. Hal ini dikarenakan IP publik yang didapat dari ISP bersifat dynamic IP address. Sehingga, di saat kita mematikan router kita, IP publik yang tertanam di situ akan tidak terpakai. Karena IP publik jumlahnya terbatas. Demi menghemat, maka IP publik yang tidak terpakai akan disalurkan kepada mereka yang tengah menyalahkan router atau modem mereka. Makanya, di saat kita merestart router kita, IP publiknya akan berubah. Sedangkan, untuk device yang tidak terhubung langsung dengan internet, mereka akan menggunakan IP private. IP private sendiri adalah IP yang diperuntukkan untuk jaringan lokal, yang terpisah atau tidak tersambung secara langsung dengan internet. Tidak seperti IP publik yang unik, atau hanya satu-satunya, perangkat di rumahmu bisa mempunyai IP private yang sama dengan tetangga, ataupun
banyak orang di seluruh dunia. Karena IP private yang digunakan untuk jaringan lokal, sehingga tidak masalah untuk memiliki IP yang sama dengan orang yang berada di luar jaringan lokal. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ada sedikit tambahan nih untuk IPv4, yakni range-nya. Pertama, untuk kelas A dimulai dari 1 sampai dengan 127. Dan untuk kelas B dimulai dari 128 sampai dengan 191. Untuk kelas C dari 192 sampai dengan 223. Untuk kelas D dari 224 sampai dengan 239. Dan untuk kelas E dimulai dari 240 sampai 255. Ya, sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Assalamualaikum.